Seluruh biaya perjalanan dan akomodasi anggota keluarga Presiden yang turut serta dalam perjalanan ke Turki dan Jerman sejak 5 sampai 9 Juli 2017 menjadi tanggungan pribadi Presiden. Sebelum melakukan perjalanan ke Turki dan Jerman, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan kepada PLT Kepala Sekretariat Presiden Winata Supriyatna. Dalam arahan tersebut, Presiden menegaskan bahwa seluruh biaya perjalanan dan akomodasi anggota keluarga Presiden yang turut serta dalam perjalanan ke Turki dan Jerman sejak 5 sampai 9 Juli 2017 menjadi tanggungan pribadi Presiden. Dalam kunjungan kerja Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo ke Turki dan Jerman, Presiden Jokowi mengajak 5 orang anggota keluarganya, yakni 2 orang putra dan 1 orang putri Presiden, 1 orang menantu dan 1 orang cucu. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan sejak awal pemerintahan, Presiden Jokowi telah memerintahkan agar dilakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran negara, termasuk perjalanan dinas Presiden. Soal akomodasi ya, ini kan Pak Presiden ada kamar ya, ada kamar biasa lah kan level presiden suite itu ada standarnya, ada ada kamar di sebelahnya juga, ada ruang tamu dan lain-lain. Jadi keluarga Pak Presiden gabung di situ. Tapi seandainya pun itu Pak Presiden sangat ketat sekali urusan ini. Beliau selalu mengatakan sejak awal kalau ada tambahan, misalnya tambahan kamar untuk keluarga, seandainya itu terjadi, maka itu menjadi beban pribadi. Urusan ini, kalau Pak Presiden urusan begini itu udah kami itu malah merasa beliau di tingkat yang wajar saja itu beliau semestinya mendapatkan dukungan lebih lah, tapi beliau kan menginginkan minimalis begitu. Jumlah delegasi juga dibatasi sesuai dengan kapasitas pesawat kepresidenan yang totalnya hanya 42 orang untuk kunjungan ke luar negeri. Oleh karenanya, keikutsertaan keluarga Presiden dalam kunjungan ke Turki dan Jerman tidak akan membebani anggaran negara. Informasi pertama, Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Jokowi tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma usai kunjungannya ke Turki dan Jerman. Kepala negara disambut oleh Wapres Yusuf Kala dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja. Presiden Joko Widodo turun dari pesawat kepresidenan didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi pada Minggu sore pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jokowi beserta rombongan disambut oleh Wapres Yusuf Kala dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja di Lanut Halim Perdana Kusuma. Presiden tiba dari kunjungannya ke Hamburg, Jerman dalam rangka menghadiri KTT G20 pada 7 dan 8 Juli lalu. Sebelum ke Jerman, Presiden Jokowi berkunjung ke Ankara, Turki dalam rangka kunjungan balasan Presiden Tayyip Erdogan. Dalam lawatannya ke dua negara, Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri, diantaranya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala BKPM Thomas Lembong. Sementara itu, keluarga Presiden Jokowi juga ikut dalam rombongan. Mereka adalah anak pertama, Gibran Rakabuming Raka, istrinya Selvi Ananda, dan cucu pertama Joko Widodo. Anak kedua Jokowi, Kahiyang Ayu, dan anak bungsu Kaisang Pangarep juga ikut dalam rombongan tersebut. Meski mereka ikut dalam pesawat kepresidenan, tetapi biaya perjalanan ditanggung sendiri oleh Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo di pertemuan G20 melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Vietnam di Hamburg. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi berharap perundingan Z Indonesia-Vietnam segera rampung. Di sela KTT G20 hari terakhir, 8 Juli 2017 di Messe und Kongress Hamburg, Jerman, Presiden Jokowi menggelar pertemuan bilateral diantaranya dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc di Hamburg Messe und Kongress. Dalam pertemuan ini, Presiden Jokowi mengharapkan agar perundingan delimitasi wilayah dan ZEE antara Indonesia dan Vietnam segera diselesaikan. Hal ini sangat penting untuk mencegah kembali insiden yang terkait dengan perairan laut. Isu terkait maritim lainnya adalah maraknya pelanggaran IUU Fishing di perairan Indonesia. Karenanya Presiden mengharapkan kerjasama Vietnam untuk memberantas IUU Fishing. Selain itu, Vietnam juga mengundang langsung Indonesia menghadiri KTT PEC November 2017.
Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg. Nilai perdagangan dan investasi yang tumbuh positif di tahun 2016 mengalami peningkatan 40,5% dibanding tahun 2015. Sementara investasi mengalami peningkatan sebesar 772%, termasuk peningkatan investasi portofolio dari Pension Global Fund Norwegia. Presiden Jokowi juga meminta perhatian pemerintah Norwegia resolusi Parlemen Norwegia Juni 2017 mengenai kelapa sawit. Menurut Presiden Jokowi, resolusi ini tidak sejalan dengan semangat kerjasama REDD Plus antara Indonesia dan Norwegia, serta menafikan upaya-upaya Indonesia terkait penanggulangan perubahan iklim, perlindungan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Sektor kelautan dan perikanan juga dibahas Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut. Presiden mengapresiasi adanya peningkatan intensitas kerjasama kelautan dan perikanan antara kedua negara, termasuk dukungan Norwegia terhadap upaya pemberantasan illegal, unreported, dan unregulated IUU fishing Indonesia. Gelar pada hari kedua pelaksanaan KTT G20, kita telah terhubung dengan Tri Febriana dan juga juru kamera Bintang Adipati langsung dari Hamburg, Jerman. Baik, selamat malam waktu Indonesia. Tri, silakan dengan laporan Anda. Ya, Nirma dan Aldi, dari venue atau lokasi tempat KTT G20 berlangsung, Museum Kongres Hamburg, Jerman, dapat informasikan bahwa untuk pelaksanaan KTT G20 hari kedua atau hari terakhir ini, Presiden Joko Widodo mengawali pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte yang sebelumnya memang tertunda harusnya kemarin dilaksanakan karena blokade jalan aksi pengunjuk rasa sehingga pertemuan digelar pada pagi tadi. Dan tadi juga Presiden Joko Widodo sudah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, di mana pada pembukaan Presiden Joko Widodo dengan Donald Trump menyebutkan bahwa ada banyak penggemar dari Donald Trump di Indonesia, dan Presiden Joko Widodo meminta langsung secara personal kepada Presiden Donald Trump untuk berkunjung ke Indonesia. Dan Presiden Donald Trump menyambut antusias dari keinginan Presiden Joko Widodo untuk Donald Trump berkunjung ke Indonesia, dan Donald Trump juga menyatakan bahwa ia sangat ingin berkunjung ke Indonesia suatu hari nanti, karena Indonesia merupakan negara yang dinilainya sangat menyenangkan. Dan selain itu juga tadi Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan Perdana Menteri Vietnam, dan nanti Presiden Joko Widodo akan menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Norwegia, dan nanti di hotel tempat Presiden Jokowi menginap juga akan digelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Rakyat Korea. Dan tadi untuk acara pembahasan di KTT G20 hari kedua ini, Presiden sudah mengikuti pembahasan sesi ketiga, yaitu mengenai kerjasama dengan Afrika, migrasi, dan kesehatan. Dan saat ini Presiden Joko Widodo akan mengikuti sesi keempat, yaitu mengenai ketenaga kerjaan, women empowerment, dan digitalisasi. Dan pemirsa, Presiden Joko Widodo juga kemarin sudah menjadi pembicara utama dalam pembahasan fighting terrorism, di mana Presiden menyampaikan pendapatnya mengenai pendekatan untuk mengatasi pemberantasan terorisme. Presiden Joko Widodo memaparkan pendekatan tidak hanya dilakukan secara hard power tetapi juga dengan soft power, di mana untuk pemberantasan terorisme dapat bisa terwujud. Dan Presiden Joko Widodo juga mengajak seluruh negara anggota G20 untuk bersama memerangi terorisme. Dan juga Presiden Joko Widodo dalam kesempatan tersebut juga memaparkan mengenai aliran dana dan juga program deradikalisasi yang menurut Presiden Joko Widodo untuk pemerintah Indonesia sangat tepat dilakukan karena dapat meminimalisir para mantan teroris untuk kembali ke jaringan. Dan selain itu untuk isu perubahan iklim, Presiden Joko Widodo juga menyatakan sudah berupaya untuk mencegah kebakaran hutan dan membentuk badan restorasi gambut. Sementara untuk di bidang ekonomi, Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah sedang fokus pada reformasi perpajakan. Dan untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan, Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Perpres mengenai SDGs dan juga komitmen dari Paris Agreement. Dan Paris Agreement ini memang yang sangat dibahas lebih jauh di KTT G20 ini dan menjadi topik teratas untuk pembahasannya. Dan juga mengenai energi terbarukan juga menjadi topik teratas yang dibahas dalam KTT G20 ini. Untuk Indonesia sendiri sudah menggunakan energi terbarukan biofuels dan mengurangi sampah hingga 30%
yaitu sampah plastik. Dan 2025 Presiden Joko Widodo juga menargetkan untuk pengurangan sampah di laut. Dan pemirsa, untuk konklusi atau kesimpulan dari KTT G20 ini nanti akan digelar pada pukul 15 waktu Hamburg, dan Presiden Joko Widodo akan bertolak atau kembali ke tanah air pada pukul 18 waktu Hamburg. Dan pemirsa, demikian dapat kami sampaikan dari venue atau lokasi tempat KTT G20 berlangsung Meseung Kongres. Kini kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Tri Febriana dan juru kamera Bintang Adipati melaporkan langsung dari Hamburg, Jerman untuk KTT G20.